Nama saya Muhammad Khairuddin Hidayatullah, NIM 40294. Pada acara praktikum ketiga ini saya mengenai anatomi unggas darat dan penyakit pada unggas darat. Di sini ayam ini akan saya nekropsi untuk mengetahui saluran respirasi, reproduksi, urinasi, dan juga pencernaan. Halo Mas Fir, terus Mas. Nek dimulai sik ora apa digat-gat wae iso. Wes ya. Yo, sikile wis. Enggak hidup. Burine enggak hidup. Ini adalah ayam jantan dan betina yang sudah kita sembelih, dan lalu kita akan melakukan nekropsi. Ini saya akan melakukan nekropsi pada ayam betina ini untuk diambil organ-organ dalamnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat respirasi dari ayam. Dimulai dari yang pertama, yaitu hidung adalah organ respirasi eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi hidung sendiri sebagai jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari luar maupun dari dalam tubuh ayam. Kemudian setelah hidung ada laring. Terdapat katup yang disebut epiglotis yang akan membuka dan menutup saat ayam bernafas. Laring akan membawa udara menuju trakea. Kemudian setelah laring ada trakea yang berbentuk tabung tersusun atas rangkaian cincin tulang rawan dan ditumbuhi bulu getar atau cilia. Fungsi dari trakea sendiri sebagai jalur jalannya udara. Kemudian setelah trakea ada bronkus atau percabangan trakea untuk memisahkan paru-paru kanan dan kiri. Penyaringan terakhir sehingga udara yang masuk paru-paru benar-benar bersih. Terdapat banyak percabangan lagi, yaitu bronkiolus setelah bronkus yang langsung menuju ke alveolus pada paru-paru. Kemudian yang terakhir ada paru-paru yang terletak dalam rongga dada, kanan 3 gelambir dan kiri 2 gelambir. Fungsi dari paru-paru sendiri yaitu untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dari ayam. Untuk yang pertama dimulai dari paruh. Paruh ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengambil pakan. Kemudian dilanjutkan ke esofagus dengan panjang berkisar 15-20 mm untuk ayam dewasa yang tersusun dari otot longitudinal eksternal dan otot sirkular internal, serta terdapat kelenjar mukosa. Kemudian dilanjutkan ke crop atau biasa yang disebut tembolok. Fungsi dari crop ini untuk menyimpan dan melunakkan pakan. Kemudian pakan akan masuk ke proventriculus. Di proventriculus ini pakan akan dicampur dengan enzim pepsin dan HCl dan terjadi pencampuran pakan. Kemudian masuk ke gizzard atau ventriculus atau ampela, yaitu
Di dalam gizzard ini terjadi pencernaan mekanik dan fisik karena ada otot yang dilapisi keratinoid tebal dan kuat untuk memecah pakan. Fungsi dari gizzard ini adalah untuk melembutkan pakan dengan bantuan batu-batu kecil dan grit. Kemudian masuk ke usus halus. Ini usus halus yang terjadi proses penyerapan nutrisi. Kemudian ada sekum, ini dua sekum, ada dua pasang. Fungsi sekum yaitu tempat absorpsi air dan sintesis vitamin larut air serta fermentasi. Kemudian di sini ada usus besar. Fungsi dari usus besar sendiri untuk menyerap air dan garam mineral serta fermentasi. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kloaka. Fungsinya sebagai muara saluran pencernaan, alat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang saluran urinasi. Ya, di sini yang pertama ada ginjal. Fungsi dari ginjal adalah menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea. Kemudian ada ureter. Ureter ini menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Dan yang terakhir, karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin langsung masuk ke kloaka, tepatnya di bagian urodeum. Dan yang terakhir ini kloaka, ya. Kloaka sebagai muara saluran pencernaan, urinari, dan reproduksi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang alat reproduksi pada ayam. Yang di sebelah sini ada ayam betina, untuk yang ini ayam jantan. Dimulai dari yang betina, dari ovarium. Ovarium terletak di daerah ginjal dan di antara rongga dada. Kemudian fungsi dari ovarium sendiri sebagai penghasil sel telur, hormon reproduksi, dan kuning telur. Kemudian ada oviduct. Oviduct ini terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, magnus, dan isthmus. Fungsi dari infundibulum sendiri untuk menangkap sel telur yang sudah diovulasikan. Kemudian fungsi dari magnum yaitu penghasil sel putih telur yang terjadi 2-3 jam. Kemudian isthmus berfungsi sebagai pembentuk membran kulit telur yang terjadi 1 jam dan terjadinya plumping fusol. Kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran terusan dari uterus dan alat kopulasi betina. Telur hanya berada dalam vagina dalam waktu singkat dan telur akan dilapisi mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori dan kerabang. Dan terakhir adalah kloaka, yaitu tempat keluarnya telur. Kemudian untuk saluran reproduksi jantan ada testis, epididymis, vas deferens. Testis yang berjumlah sepasang terletak dalam rongga perut pada ujung kranial ginjal. Fungsi testis sendiri untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Kemudian epididymis berfungsi sebagai alat transportasi, penyerapan air, dan penyimpanan semen. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens berbentuk pipa memanjang. Ini mengandung otot-otot licin yang berperan dalam mekanisme pengangkutan semen saat terjadi ejakulasi. Vas deferens merupakan penghubung epididymis dan penis. Kemudian untuk yang terakhir kloaka. Ini untuk tempat keluarnya semen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang biasa terjadi pada unggas. Penyakit tersebut biasa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri lebih mudah ditangani daripada penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada penyakit MD, yaitu Newcastle disease atau biasa disebut dengan Tenelo. Penyakit ini bersifat endemik, disebabkan oleh
paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, pernapasan, ataupun saraf. Penyakit ini dapat meningkatkan angka mortalitas dalam peternakan. Tanda-tanda yang disebabkan oleh penyakit ini adalah pembengkakan kelopak mata, pendarahan seka, basil, dan bintik merah di proventriculus, gangguan pernafasan, megap-megap, batuk, ngorok, kotoran encer agak kehijauan. Pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi pada saat umur 0 sampai 1 minggu, biosecurity dan sanitasi. Kemudian lanjut penyakit yang kedua yaitu IBD atau infectious bursal disease atau gumboro, disebabkan oleh virus. Gejala yang disebabkan yaitu lemas, sayap menggantung, diare, membengkak dan membengkak. Pencegahan dan dapat dilakukan dengan cara vaksinasi, pemberian multivitamin, dan pemberian antibiotik. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejala yang ditimbulkan yaitu bial ungu dan ngorok. Pencegahan dengan cara pemberian vitamin dan antibiotik. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu CRD, yaitu chronic respiratory disease atau biasa disebut dengan ngorok. Penyebabnya yaitu bakteri dan kadar amoniak yang menguat. Gejala yang ditimbulkan yaitu infeksi kelopak mata, trakea, keluar lendir dari hidung dan mata. Kemudian cara pencegahannya dengan memanajemen liter dan udara yang baru. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Wes, Mbak.